untuk fungsi dari koagulan itu fungsinya untuk mengikat partikel atau kotoran yang terkandung di dalam air. Fungsinya adalah mengikat partikel atau kotoran yang contoh koagulan, ya. Bersambung ya dari satu tadi, contoh koagulan. Polialuminium. Betul. Oke. Oke, nanti kita rekap ya di akhir. Oke. Untuk yang lainnya, saya ulangi pertanyaan. Kapankah pemberian koagulan itu dilakukan? Pada tahap yang mana diberikan koagulan? Siti Wahyuni Komaria, silakan. Dan Siva Najmi atau Saada, siapa duluan? Silakan segera on cam supaya menunjukkan ready gitu ya. Silakan. Suaranya segera keluar. Ya, silakan. Mohon maaf, silakan diulangi. Penambahan koagulasi itu dilakukan setelah proses screening, tepatnya pada proses coagulation. Oke. Coba setelah screening ya. Setelah screening kemudian diberikan koagulasi. Alasannya kenapa diberikan pada tahap itu? Apa saja boleh dikemukakan sebagai alasan? Karena tujuan proses koagulasi itu untuk mengendapkan kotoran sehingga koagulan ditambahkan pada proses koagulasi untuk mengendapkan kotoran dari air tersebut. Oke, terima kasih, jawabannya benar. Sebentar. Saya ulangi pertanyaannya, ya. Saya ulangi pertanyaannya, bisa teman-teman ini tadi. Siva bisa ulangi jawabannya ya. Tadi setelah dilakukan koagulasi menggunakan misalnya salah satunya tawas, kemudian ada bahan lainnya sebenarnya banyak sekali pilihan selain tawas, itu masih harus dilakukan penyaringan ya. Nah, misalnya Siva bisa menerangkan apa fungsi penyaringan setelah menggunakan koagulasi tadi, setelah menggunakan koagulan, apa fungsinya? Ibu, saya izin menjawab, Bu. Sepemahaman saya, Bu, kan sampel itu diambil ya, Bu. Kemudian dimasukkan ke dalam dua gelas kimia. Yang satu itu gelas kimia A dan gelas kimia B. Di mana gelas kimia B ini akan diberikan koagulan dan gelas kimia A tidak diberikan koagulan. Fungsinya untuk apa? Untuk mencari perbedaannya, Bu. Ketika ditambahkan koagulan tuh apakah dia itu akan jernih atau tidak. Kemudian jika sudah ditambahkan koagulan, sebenarnya kan sudah jernih, tapi sebenarnya belum jernih sekali, Bu. Sehingga dibutuhkan suatu proses filtrasi. Nah, filtrasinya benar yang seperti Ibu jelaskan, bisa menggunakan pasir lambat, atau bisa menggunakan kertas saring, atau bisa menggunakan kapas gitu, Bu, untuk menjernihkan si sampel air yang sudah diberikan koagulan tersebut, gitu, Bu. Dan nanti sampelnya itu akan jernih dan bisa langsung dibuang ke lingkungan, seperti itu. Oke, terima kasih sih Pak. Anak-anak yang lainnya yang antri silakan, sudah masih ingat pertanyaan saya, yaitu adalah tentang salah satu, apakah pengertian tentang penyaringan bertingkat, kalian bisa jelaskan, atau kemudian tentang penyaringan pasir lambat, silakan. Digunakan untuk menyaring penyaringan sudah mulai, Bu? Iya, silakan. Untuk penyaringan bertingkat sendiri itu penyaringan yang dilakukan dengan cara membuat saringan yang saringan kasar gitu, Bu. Jadi saringan kasarnya itu sendiri terbuat dari logam karat seperti stainless steel, kawat tembaga, dan juga kerikil atau batu bara. Terus juga kalau misalnya penyaringan yang pasir lambat itu menggunakan
pasir di mana pasir ini akan menyaring kotoran yang dilewatkan dari sebuah pasir pada proses penyaringannya, Bu. Bentar. Dan Coba saya perjelas ya. pasir di sini akan mengikat sebuah kotoran. Iya, Bu. Ya, coba saya perjelas untuk yang penyaringan bertingkat. Untuk penyaringan bertingkat itu maksudnya penyaringan bertingkat itu apa? Bertingkat-tingkatnya itu maksudnya apa? Istilah penyaringan bertingkat itu sebenarnya umum ya, sering digunakan. Nah, jangan sampai kita orang kimia, kemudian kita sudah mempelajari tentang IPAL, kemudian kita tidak kenal apa yang disebut awam. Awam pun sering pakai istilah itu. Maksudnya nggak hanya orang kimia yang memberikan istilah tentang penyaringan bertingkat. Nah, yang dimaksud bertingkat itu apa? Penyaringan bertingkat. Oke, coba diulangi tadi. Saringannya itu dibuat dari saringan yang kasar, dari saringan yang kasar, sedang, kemudian yang paling halus gitu. Oh, yang dimaksud saringan kasar, sedang, halus itu apanya? Jadi pada proses penyaringannya itu bukan ada yang paling kasar, terus yang sedang, terus yang halus. Seperti misal yang pada penyaringan yang paling kasar, yang pertama itu single medium atau saringan untuk menyaring air yang mengandung padatan dan dalam ukuran yang beragam, yang seragam, yang paling besar gitu. Terus kalau yang kedua itu dual medium, di mana saringannya untuk menyaring air limbah yang didominasi oleh dua ukuran padat, jadi lebih diperhalus lagi. Terus yang terakhir trimedium, yaitu menyaring air limbah yang mengandung 3 ukuran padatan. Seperti itu, Bu. Itu maksudnya yang diterangkan oleh Safatul, lubang-lubangnya gitu. Satunya lubang-lubangnya gede, satunya lubang-lubangnya lebih halus, satunya lagi lubang-lubangnya lebih halus lagi gitu kah? Yang dimaksud kasar, sedang, halus. Itu lubang-lubangnya gede-gede, terus kemudian makin kecil-kecil, terus kemudian makin kecil-kecil, gitu kah maksudnya? Tadi yang dari yang diterangkan itu saya ingin memperjelas. Itu kah maksudnya? Iya, Bu. Oke. Ya, jawabannya belum sempurna ya, belum betul ya. 50% pemahamannya masih kurang yang bagian itu. Kemudian yang tentang pasir lambat tadi juga masih ada bagian yang kurang. Nggak apa-apa, semuanya nanti yang sudah berusaha menjawab tetap dapat bonus nilai. Teman-teman ada yang lainnya yang ingin menambahkan, silakan. Menyempurnakan. Maaf, Bu, jika jawabannya kurang, Bu. Ya, nggak apa-apa, sudah berusaha. Oke, yang lainnya, yang tadi sudah antri. Yuk anak-anak, nggak apa-apa, saya lebih senang sebelum UAS saya sudah dapat nilai akhir, itu senang saya. PR saya selesai ya. Saya pengen banget itu. Sebelum nilai harus diupload, saya sudah punya stok nilai. Oh, enak itu saya. Ya dari keaktifan seperti ini. Monggo silakan. Jadi metode penyaringan bertingkat itu merupakan metode sederhana untuk menghilangkan zat pengotor pada air. Tadi telah disebutkan bahwa menggunakan pasir lambat, di mana penyaringan ini akan kotoran yang terkandung pasir di sini dan kotoran itu dibuat lambat karena kan pasir kan partikan pasir ini sendiri memilih sebagai pengikat kotoran atau disebut absorpsi atau penyerapan. Terima kasih, Bu. Terima kasih jawabannya. Suara saya kedengaran dengan jelas Kak Iva, soalnya sinyal di saya hilang-hilang ini. Bisa kedengaran suara saya? Terdengar, Bu. Terdengar dengan baik ya. Oke. Bisa, Bu. Yang tadi tentang pasir lambat. Itu
apa sih yang dimaksud dengan pasir lambat? Kalau yang tadi bertingkat itu apa maksudnya? Kata-kata bertingkat itu maksudnya apa? Kok ada istilah bertingkatnya? Penyaringan lebih lanjut gitu Bu. Jadi dilakukan beberapa kali penyaringan. Misal sebenarnya produk atau air yang dihasilkan itu sebenarnya sudah bersih, tapi ini dilakukan lebih lanjut agar supaya lebih jernih lagi ketika dilepaskan ke lingkungan. Oke, tapi kata-kata bertingkatnya itu dari mana? Istilah bertingkat. Kalau yang tadi lanjutan, oke, sudah benar. Kemudian agar lebih jernih, oke, sudah benar. Tapi kata-kata istilah bertingkat itu maksudnya apa? Dilakukan uji BOD, COD, SS. Oh, oke ya. Tentang yang pasir lambat, teman-teman menyimak ya, sehingga saya akan mengomentari apakah jawaban Iva sudah benar ataukah ada yang bagian yang kurang. Kita belajar bareng-bareng. Oke. Untuk yang pasir lambat, jadi air yang akan dijernihkan kembali itu, yang dijernihkan lebih lanjut, airnya masuk ke dalam pasir. Pasir ini kan partikelnya padat-padat gitu ya Bu. Jadi mau tidak mau kotoran terkandung dalam air ini nanti terserap oleh pasir. Nah, pasir di sini tuh sebagai absorpsi. Dia mengikat kotoran yang terkandung dalam air yang disaring itu Bu, yang difiltrasi. Oke. Ya, ada bagian yang sudah benar, tapi ada yang bagian yang masih tadi di bagian pasir lambat, kata-kata lambatnya itu maksudnya apa? Kemudian satunya yang penyaringan bertingkat, yang dimaksud bertingkat itu masih ada yang kurang. Oke, tapi nggak apa-apa. Terima kasih Pak sudah aktif ya. Oke, yang lainnya silakan untuk menyempurnakan supaya kita belajar bareng-bareng mana yang lebih tepat untuk mengungkapkan istilah. Silakan yang lainnya. Ibu menambahkan sedikit. Ya, oke, silakan Iva. Dalam pasir itu tadi kotorannya itu dibuat lebih lambat Bu. Jadi mau tidak mau bakal kayak menyangkut gitu Bu di dalam pasirnya. Maksudnya lambat, apanya yang lambat? Tadi kata-kata lambat itu coba detailkan apa yang dimaksud lambat di sini. Kotorannya yang terkandung di dalam air yang masih keruh, yang sudah yang mau disaring kembali itu Bu. Itu kotorannya dibuat lebih lambat supaya kotorannya dibuat lebih lambat itu maksudnya apa? Bentar. Kotorannya dibuat lebih lambat. Ditahan sama pasir. Kotoran ditahan oleh pasir ya Bu. Ditahan oleh pasir. Yang dimaksud lambat. Diikat kotornya Bu. Ya, kalau diikat benar, tapi yang istilah lambatnya tadi itu belum tepat ya. Menerangkan tentang lambat, satunya bertingkat itu ada yang belum benar. Oke, yang lainnya silakan. Nah, Bapak terima kasih Iva. Yang lainnya, Juvita, Hanif. Oh, ada 2 orang. Ibu, saya Oke, saya dulu bagaimana Bu? Oke, nanti 2 orang nanti bergantian untuk menjawab ya, 2 orang. Dan barusan saya lihat di layar saya tampak 2 orang raise your hand. Juwita, Hanif terlebih dahulu, terus nanti yang lainnya satunya lagi, terus habis itu sudah saya tutup ya. Saya tutup untuk, maksudnya saya luruskan biar nggak panjang banget ternyata ya. Oke, nanti saya ganti soal. Oke, silakan Juwita, Hanif. Yang pertama saya ingin nambahin yang penyaringan bertingkat. Maksudnya bertingkat itu iya, apa namanya, di dalam, misalkan di dalam satu tabung itu ada bahan-bahan yang kalau yang mampu menjernihkan air tapi disusun secara bertingkat gitu Bu. Contohnya misalnya kayak misalkan atasnya ada ijuk, bawahnya ada areng, bawahnya ada pasir gitu Bu. Nah, kalau misalkan yang pasir lambat itu penyaringan yang dilewatin oleh pasir. Nah, dilewatin maksudnya kata atau dilewatkan ke pasir
penyaringan yang dilewati pasir gitu Bu. Jadi air Bentar, ngelewatin pasir. saya Nah, pertegas. maksud Air yang oke. dilewati pasir atau pasir yang dilewati air, beda kan? Oh iya, Mana pasir nih yang yang dilewati betul? air. Nah, pasir yang Pasir dilewati yang air. dilewati air, Nah, oke. terus yang maksudnya kata lambatnya itu laju airnya dibuat lambat, Bu. Jadi penyaringan air yang dilewati pasir. Nah, laju airnya itu dibuat sangat lambat. Jadi makanya namanya penyaringan pasir lambat gitu, Bu. Oke, 100 ya. Ini Terima kasih. betul ya. Oke ya teman-teman ya, yang lainnya juga ya. Jadi yang maksudnya bertingkat itu berlapis-lapis. Misalnya orang, ini penjagaannya dibuat bertingkat. Nah, misalnya begitu, berlapis-lapis. Habis misalnya hijau, kemudian areng, kemudian nanti pasir, entah kemudian apa lagi, nah gitu. Dibuat berlapis-lapis. Karena dalam biasanya dilewatkan di dalam suatu semacam kolom, kapung tinggi dibuat lapisan-lapisan, ini maksudnya bertingkat. Nah, kemudian pasir lambat, saya masih ada yang satunya lagi yang tadi raise your hand, siap-siap karena masih ada bagian yang ingin saya tanyakan lagi tentang yang barusan. Tentang yang pasir lambat, yaitu adalah laju alirnya dibuat lambat. Oke, teman yang satunya lagi tadi yang sudah siap menjawab, mana-mana orangnya? Oke, mana saya belum lihat. Siap, coba raise your hand. Saya ngasih pertanyaannya adalah mengapa dibuat lambat? Ada apa di sana sehingga kemudian dibuat lambat? Ya, Juvita nggak boleh jawab. Bentar ya, biar ngasih kesempatan temannya yang lain. Oke, silakan. Satu lagi yang tadi sudah menunjukkan raise your hand. Silakan. Itu agar pasir semakin maksimal dalam penyaringan atau pengikatan kotoran dengan sistem absorpsinya. Seperti itu. Oke. Mungkin. Saya pun ingin itu sekali lagi ya, ketika saya bertanya, pengunci bertanya itu selalu ingin memastikan apa yang dijawab tadi mahasiswa memahami itu. Oke, saya ingin tanya lagi. Penyaringan pasir lambat dilakukan pada kondisi air yang melewati dia itu kondisi jernih atau masih keruh atau tengah-tengah ya, misalnya seperti teh. Kondisi seperti Milo kah si yang melewatinya, atau seperti teh kah, ataukah sebenarnya dia sudah jernih? Ya, saya jelaskan lebih lanjut. Mempelajari pengolahan air itu sangat penting untuk kita yang kimia, yang berada di jurusan kimia. Karena jurusan kimia itu peluang bekerjanya bukan hanya pada saat bekerja ya, nanti kalau magang itu saja bisa di segala macam lini ya. Mulai industri, bisa industri organik, misalnya industri menghasilkan limbah organiknya tinggi, misalnya industri gula. Kemudian limbah yang menghasilkan anorganik, misalnya petrokimia, itu bahan-bahan kimia. Limbahnya jelas beda, ya kan? Nah, karena itu banyaklah pada saat-saat perkuliahan, bukan hanya di saya, di semua perkuliahan, ketika Bapak Ibu dosen menerangkan, mahasiswa itu harusnya sangat-sangat aktif untuk membaca lebih jauh, kemudian pada saat momen-momen kuliah, mendiskusikannya dengan Bapak Ibu dosen itu jauh lebih baik, ketimbang nanti dia sudah kuliahnya lewat, terus dia belajar, terus dia masih bingung, ini apa yang maksudnya yang saya baca, sehingga mau bertanya, sudah lewat peluangnya, misalnya begitu ya. Nah, kemudian tidak terbatas pada limbah. Pengolahan air itu tidak terbatas pada limbah, tetapi juga ada pengolahan air bersih, sumber-sumber air bersih. Misalnya ya, di industri aja, dan itu semuanya adalah tanggung jawab kimia, ya, tanggung jawab kemis. Saya mau menerangkan supaya kalian kebayang tanggung jawabnya kalau bekerja, misalnya di industri aja.
Di industri air itu ada air domestik yang menghidupi sekian ratus karyawan ya, misalnya digunakan untuk sekian ratus karyawan untuk digunakan masuk di masuk di area-area misalnya dapur kah, area-area di kamar mandi kah, itu airnya belum tentu loh air-air yang diambil dari PAM, karena PDAM pasti akan biayanya kalau industri pakai itu pasti tinggi. Mereka harus mengambil misalnya dari sumber-sumber air yang ada. Belum tentu juga nemu sumur. Ya, industri kalau besar orangnya banyak kemudian pakai sumber PDAM tidak akan kuat membayar ya. Biayanya pasti akan tinggi. Dia akan dia akan melihat air apa yang bisa digunakan. Pokoknya ada sumber air saja sudah senang. Mau sungai juga pasti senang. Ya. Nanti akan dipikirkan air sungai bisa untuk urusan domestik. Nah, itu pengolahannya sendiri. Kemudian nanti air-air itu juga pastinya pengolahannya akan beda. Satunya keluaran air untuk domestik. Ini misalnya saya pernah mendampingi anak-anak PKL di petrokimia dengan ratusan karyawan, bisa jadi ribuan ya saya hafal. Nah, itu air limbahnya diolah berbeda. Satunya limbah proses industri yang pasti banyak bahan kimianya, kemudian satunya limbah air domestik, itu juga mereka harus olah sebelum mereka buang ke lingkungan. Nah, seperti itu ya. Nah, ada lagi yang lebih detail lagi, lebih jelimet lagi. Misalnya adalah di instalasi rumah sakit. Rumah sakit itu punya standar air bersihnya untuk masuk ke perawatan anak-anak, ruang perawatan anak-anak, dan kemudian ada untuk yang digunakan untuk pasien cuci darah. Itu mereka punya standar kualitas beda lagi. Sedemikian luasnya belajar tentang pengolahan air. Ya, karena itu kalau mahasiswa itu hanya mentok sinau cuman dari apa yang diterangkan dosen, itu sangat minim. Itu sangat minim, apalagi nggak sinau sama sekali. Nah, itu ya. Jadi nanti jangan sampai kalian punya cita-citanya itu adalah lurus-lurusan aja, pokoknya nanti transkripnya bagus, nanti keluar itu dilak-dilak ya. Bingung, kok ternyata yang nggak saya bisai atau saya nggak bisa ini, Mbak, saya banyak banget. Ternyata saya di kampus itu cuma secuil banget. Iya, saya kasih tahu memang secuil banget dari bagian yang nanti kita beneran di lapangan. Seperti itu, hanya bagian dasar-dasarnya saja. Ketika beneran di lapangan, detail banget, kompleks sekali. Nah, seperti itu, makanya di perkuliahan apapun silakan untuk aktif belajar, apa yang diterangkan diulang-ulang. Nah, itu ya, jangan sampai nanti user kalian itu maksudnya kalian lulus kemudian nanti ada yang menggunakan keahlian kalian kemudian diragukan karena dianggap adalah mahasiswa pandemi ya, masa pandemi, paling nggak bisa opo-opo dan seterusnya. Jangan ya, kita sudah bersyukur ini kita UIN Malang kan juara bertahan untuk yang kompetitif UIN se-Indonesia, tahun kemarin menang, tahun ini juga menang, alhamdulillah. Nah, gitu-gitu kalian, angkatan kalian ayo harus meskipun tidak offline, tetap online, itu kualitas jangan sampai turun ya. Itu di benak tiap orang harus, nggak nyantai-nyantai aja. Saya jelaskan untuk nilai mudah lah, tetapi untuk paham, nah ini yang harus kemudian tiap orang punya tekad sendiri-sendiri ya, tekad masing-masing, kesadaran yang tinggi, nggak asal-asalan kuliah, nggak asal-asalan nilai, nggak puas hanya cuma nilai saja. Yus, nawa itu tadi ya, nawa itu berniat, belajar, manfaat, berarti akan ada kesungguhan ya di sana. Oke, kembali lagi ke Husnatul Khalifiyah. Tadi ketika berinteraksi, kondisinya keruh, setengah keruh, atau jernih. Ketika berinteraksi dengan pasir. Silakan. Menurut pemahaman saya, ketika sudah di
pasir bertingkat itu sudah hampir bersih, karena sebelum pada tahap pasir bertingkat itu atau tahap filtrasi sudah melewati tahap-tahap sebelumnya seperti screening, terus ada koagulasi, klarifikasi, kemudian masuk ke filtrat yang pasir bertingkat ini. Namun sebelum dibuang ke lingkungan itu diuji terlebih dahulu dengan lagon atau kolam yang berisi ikan. Jika ikannya itu mati berarti limbahnya belum siap untuk dibuang. Seperti itu menurut saya. Jadi sudah hampir bersih seperti itu. Cuman tinggal tahap akhir seperti lagon itu. Terima kasih. Oke, ya 100 ya. Betul sekali ya. Ya, kenapa ketika atau ada yang mau jawab? Ya, terima kasih. Ya. Ketika sudah jernih tetapi masih perlu dimasukkan ke penyaringan pasir lambat atau kemudian ke penyaringan bertingkat. Padahal sudah jernih. Monggo yang lainnya. Kesempatan yang lainnya. Monggo, silakan. Saya ulangi, kenapa ketika sudah jernih tetapi masih dibutuhkan penyaringan lagi? Ya, di pemahaman kita ya, kita pahami bahwa jernihnya air yang kita lihat itu sebenarnya belum tentu dipastikan layak untuk digunakan ya. Kemarin kita sudah pelajari tentang peristiwa aerasi. Jadi air laut yang biru pun itu mengandung banyak ion yang kalau misalnya kita konsumsi secara langsung tanpa diolah apapun dalam jumlah yang banyak tidak bisa kita gunakan sebagai air minum yang seperti air minum umumnya. Artinya air laut belum layak. Nah, ketika sudah jernih begitu, kemudian kita mau lakukan apa kalau mengurangi jumlah ion ya. Jadi penyaringan bertingkat, penyaringan pasir lambat itu tadi ada istilah adsorpsi. Jadi di sana memungkinkan ada partikel apakah berupa ion yang berlebih. Yang ini susah untuk kalau misalnya pakai penyaringan pakai Wattmann kertas saring Wattmann aja belum tentu kemudian tersaring, masih lolos ya, masih lewat. Nah, kemudian dilakukanlah interaksi secara lambat, misalnya dengan pasir lambat. Nah, pasir lambat di sana ada misalnya adalah di sana ada substitusi ion. Jadi di pasir tadi punya ion yang kemudian ada bagian dari air yang tadi tampaknya jernih tetapi ionnya berlebih, itu kemudian disubstitusikan ke pasir lambat tadi atau istilahnya diadsorpsi. Jadi tidak tampak kasat oleh mata, tetapi nanti setelah melewati penyaringan pasir lambat, ion-ion yang berlebih ya. Sebenarnya ion-ion itu juga kita butuhkan di tubuh kita, tetapi ada batas ambangnya ya. Ambang dia boleh berada di sana dan kita konsumsi. Jika berlebihan tidak boleh. Maka ion-ion tadi kita interaksikan menggunakan misalnya adalah penyaringan pasir lambat. Jadi jernih kenapa kok sih butuh disaring? Karena untuk mengurangi jumlah yang ion-ion misalnya yang berlebihan. Boleh misalnya bau ya. Ada jernih tetapi ada bau, amoniak misalnya begitu. Tampilannya jernih airnya tetapi ada bau. Misalnya ada juga ya peristiwa ini misalnya adalah kalian kalau misalnya makan ikan di tambak-tambak ya, makan ikan yang dari tambak itu misalnya kita kemudian ada berasa tanah atau bau tanah. Nah, kemudian bagaimana untuk mengurangi ini? Orang kimia apa yang perlu dilakukan? Misalnya adalah ditaruh di akuarium. Ikannya karena ikan tawar ya. Ya kalau laut ya nggak bau tanah biasanya. Kalau yang ikan tawar itu yang biasanya bau tanah. Itu kemudian ditaruh dulu hidup lah ya. Ditaruh akuarium. Kalau mati ditaruh akuarium ya nggak ngefek ya kan. Ya tinggal terapung aja ikannya.
ikannya hidup, kemudian ditaruh akuarium, kemudian di situ ada proses yang gelembungnya dari akuarium itu, aerasi itu kemudian ada juga apa yang di sana misalnya ya, ada dari aerasi, kemudian ada filternya, ya. Di sana kemudian bau tanah dari daging ikannya tadi itu bisa sangat berkurang ketika dia ditaruh di akuarium dulu. Dia ada proses aerasi yang banyak ya di akuarium tadi itu sehingga tidak bau tanah dan seterusnya. Itu tentang pengolahan air. Oke, habis ini ganti. Oke. Mendapatkan 2 mahasiswa. Pertanyaannya saya ulang, yaitu adalah sebutkan 3 langkah strategi sampling yang harus dilakukan agar sampel itu sesuai dengan kondisi seperti tempat pengambilan. Oke, yang tadi 2 ada Agatha dan Nisa Aprilia. Oke, sementara itu 2 mahasiswi ini ya. Dari tadi belum ada yang Putra. Silakan Agatha. Ini baru ada Muhammad. Mohon izin menjawab. Monggo. Kalau bisa on Untuk cam, strategi silakan kameranya. sudah on cam Bu saya. Oh gitu ya. Sudah. Ya belum. Saya sudah on cam. Oke, silakan. Jadi strategi sampling itu ada 3 langkah. Yang pertama pengambilan sampel yang representatif, kemudian yang kedua ada transport serta pengawetan sampel, yang ketiga ada analisa kimia sampel. Seperti itu Bu. Strategi pengambilan sampel. Oke, coba diulang. Strategi pengambilan sampel. Wajahnya mohon maaf Agatha supaya kelihatan foto. Jadi strategi pengambilan sampel itu ada 3. Yang pertama pengambilan sampel yang representatif, yang kedua ada transport serta pengawetan sampel, yang ketiga ada analisa kimia sampel. Untuk pengambilannya itu kita memasukkan sampelnya ke dalam botol dan dipastikan sampel itu sudah terbebas dari kontaminasi logam. Oke, Lalu stop dulu. Stop dulu. Ya Bu. Oke, terima kasih. Oke, saya ingin yang ya dikatakan representatif itu mewakili kondisi sebenarnya. Jika misalnya tempat mengambilnya itu adalah sungai, kemudian misalnya selokan, boleh ambil salah satu, atau kemudian industri dengan catatan khusus, monggo wis mau dijelaskan dari model seperti apa? Itu bagaimana cara mengambilnya? Cara atau bagian titiknya yang diambil yang mana? Seandainya sungai kebayangnya, maka kita harus ngambilnya di sebelah mana? Kalau kemudian yang di selokan, kita harus ngambilnya yang di sebelah mana? Oke, silakan. Suara saya bisa kedengaran? Mengambil sungai atau danau, diusahakan menghindari air pada. Sudah. Ya, monggo. Apakah suara saya terdengar? Sampun. Ambil air di sungai atau danau atau selokan itu akan menghindari, soalnya di permukaan itu banyak suspendik solid yang terapung. Terus disarankan kalau mengambil sampel pada permukaan atau kedalaman tertentu sesuai dengan yang akan diuji. Bisa dari tiap meter itu nanti mempunyai buka bisa sampai pada kedalaman yang dikehendaki. Jadi sungai atau danau atau selokan itu diusahakan menghindari air pada permukaan, soalnya di permukaan itu banyak suspendik solid yang terapung. Terus disarankan kalau dengan yang akan diuji, misalnya dari kedalaman 1 meter atau 2 meter dan lain-lain. Soalnya terus
cara lain itu menggunakan sejenis pompa yang ambil dari keran air dapat diambil dengan beker terbuka atau botol yang tertutup. Botol yang akan tertutup tergantung dari rencana analisa.